Tahukah sahabat rumah belajar bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan? Apakah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, tsunami, dan gunung api? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat ya. Bertemu dengan saya Diana Nur Mufida di video pembelajaran IPA. Pada video ini kita akan membahas mengenai litosfer, merupakan seri dari lapisan bumi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah jika tanah digali, sahabat akan menemukan bahwa tanah terdiri dari beberapa lapisan dengan struktur yang berbeda. Lapisan atas merupakan tanah humus yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Pada lapisan tengah terdapat tanah dengan struktur lebih keras dan pada lapisan ketiga tanah tersusun dari bebatuan yang keras. Dalam ilmu pengetahuan alam tentang kebumian, tanah dan bebatuan yang ada di bumi disebut litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani yakni litos yang berarti batuan dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam artian luas, litosfer adalah seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari susunan bumi. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua yang merupakan kerak bumi di daratan dan kerak samudra yang merupakan kerak bumi di dalam laut. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yaitu inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang pekat hampir menyerupai padatan. Berdasarkan struktur bumi ada dua teori dasar yang dipelajari, yaitu teori tektonik lempeng dan teori gempa bumi dan gunung api. Alfred Wegener, ahli meteorologi asal Jerman, mengajukan teori pergerakan benua. Menurutnya pada zaman dahulu, semua benua di bumi menjadi satu membentuk sebuah daratan luas disebut Pangea. Sekitar 200 juta tahun lalu benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Bukti lainnya dengan penemuan fosil Mesosaurus di Amerika Selatan dan Afrika. Secara teori tidak mungkin hewan tersebut berenang ke samudra untuk mencapai benua lain jika benua tidak menyatu. Juga ditemukannya berbagai fosil hewan dan tumbuhan yang sama di beberapa benua yang berbeda. Harry Hess mengajukan teori pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya material tersebut naik ke punggung kerak samudra, kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra kemudian tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut dengan lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini dan tersusun atas litosfer dan astenosfer. Litosfer bersifat padat, dingin, dan kaku, sedangkan astenosfer bersifat cair, bersuhu tinggi, dan plastis yang berada di bawah lempeng. Ketika lempeng bergerak, terjadi interaksi antar lempeng. Jika dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng bersifat divergen. Adanya pergerakan ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Salah satu patahan terbesar di dunia adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat yang mencapai 1.300 km. Jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat, maka pergerakannya disebut konvergen. Pergerakan ini akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Akibatnya terjadi fenomena subduksi dan tabrakan antar benua. Subduksi merupakan hasil tabrakan lempeng samudra dengan lempeng benua yang mengakibatkan lempeng samudra menyusup ke bagian lempeng benua. Akibatnya akan terbentuk palung laut. Berikut contoh lempeng yang bergerak secara konvergen. Teori gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran yang merambat akibat energi yang dilepaskan ketika lempeng bergerak atau patah. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya semakin terasa. Gelombang ini merambat sepanjang permukaan yang disebut dengan gelombang seismik. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hiposentrum. Sedangkan permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum disebut epicentrum. Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat dan mengalir ratusan kilometer ke segala arah yang disebut dengan tsunami. Teori gunung api. Batuan cair atau magma bergerak ke
permukaan yang menyebabkan erupsi pada gunung berapi. Magma yang keluar mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut lava. Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya dan disebut kawah. Saat erupsi terjadi, magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung berapi. Indonesia memiliki sekitar 150 gunung api. Gunung api yang meletus sangat berbahaya bagi kehidupan karena mengakibatkan banjir lahar, gelombang pasang, dan awan emulsi. Dampak positif letusan gunung berapi antara lain tanah menjadi subur, menghasilkan bahan tambang yang bernilai tinggi, dan menjadi objek wisata. Sahabat Rumah Belajar, semoga video ini bermanfaat ya. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.